Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya. Ada yang tidak masuk apa masuk semua? Alhamdulillah semuanya hadir ya. Jadi sebelumnya sudah belajar apa nih? Spesialis. Oke, untuk sekarang kita akan lanjutkan ke listrik dinamis. Terkait dengan rangkaian listrik sederhana. Anak-anak tahu nggak ini ruangan ini terang karena ada apa? Lampunya itu menghasilkan cahaya dihasilkan dari listrik yang mengalir di lampu tersebut ya. Sebelum kita lanjutkan untuk membahas materi lebih dalam, kita baca dulu ya tujuan pembelajarannya. Yuk dibaca bersama-sama ya. Hasil percobaan, menyalurkan syarat percobaan, membandingkan listrik dan bahan secara mandiri. Sudah ada gambaran tentang apa yang akan kita pelajari hari ini setelah membaca dari tujuan pembelajaran ini? Sudah. Oke. Tadi lampu tadi bisa menyala karena ada listriknya ya. Oke, kita tonton videonya dulu ya. Kelihatan nggak ya? Sudah diamati. Dari video tadi yang sudah dilihat tadi, kalian pasti punya pertanyaan ya? Coba satu aja. Pertanyaan yang muncul setelah melihat video tadi apa? Ada yang mau silakan? Angkat tangan atau mau ditunjuk? Oh ya, Mbak Nurul? Pertanyaannya tadi, kenapa ada lampu yang masih hidup sedangkan yang lain sudah dimatikan? Iya, betul ya. Jadi lampunya itu tidak menyala dan tidak mati secara bersamaan ya. Itu nanti kita akan bahas melalui diskusi ya. Diskusi berkelompok. Kelompok satu sini ya, dari Mas Fuad, Mas Rizal, Mbak Siwi sama Mbak Anissa. Ini gambar LKPD-nya. Terus yang kelompok 2 dari Mbak Oktarevi, Mbak Oktavia, Mbak Nurul sama Mbak Anggita ya. Yang kelompok 3 ini Mbak Gladys, Mbak Renita, Mbak Pawestri, Mbak Suci sama Mbak Maya Datur ya. Sini sudah. Jadi itu ada di LKPD-nya, di lembar pertama itu ada petunjuk penggunaan, capaian pembelajaran sama tujuan pembelajaran yang sudah kita baca bersama-sama tadi ya. Terus untuk di bagian orientasi itu tadi ada gambar ya, gambarnya lebih jelas di sini ya, yang lebih berwarna. Nanti sama seperti video tadi, dari kedua rangkaian ini, pertanyaan apa yang muncul di benak kalian saat melihat ini kan pasti berbeda ya, dilihat sekilas saja. Cuma nanti dituliskan lagi dalam sebuah pertanyaan yang bisa merujuk ke rangkaian listrik. Kemudian itu di LKPD-nya ada scan barcode. Nanti kalau misal mau ditonton lagi videonya bisa ya. Semuanya sudah bawa HP kan ya? Oke, kemudian dari pertanyaan-pertanyaan tadi bisa dituliskan di bagian identifikasi masalah. Bisa diskusikan bersama kelompoknya. Tadi kan dari masing-masing kalian kan
punya pertanyaan sendiri-sendiri ya, bisa didiskusikan dari masing-masing itu yang mau dituliskan di sini yang mana saja. Silakan didiskusikan dulu. Bisa dituliskan ya, Kak? Iya. Nanti didiskusikan kan pertanyaannya berbeda masing-masing. Jadi disepakati yang dituliskan di sini yang mana saja. Ada kesulitan? Untuk sudah menemukan ya pertanyaannya untuk diidentifikasi nanti untuk dari kelompok sini sudah bisa. Sudah. Iya. Nanti kalau masih mau videonya bisa di scan ya. Oke, sudah selesai ya. Kemudian kita lanjutkan ke bagian hipotesis ya, bagian merumuskan hipotesis. Nah, dari permasalahan yang sudah dituliskan tadi, tuliskan hipotesis atau dugaan sementara untuk setiap pertanyaan yang dituliskan. Bisa didiskusikan dulu ya bersama kelompoknya. Nanti bisa dibaca buku paketnya buat membantu dalam menuliskan hipotesisnya ya. Bisa dituliskan ya. Yang singkat-singkat dulu nggak apa-apa, nggak usah panjang-panjang. Yang penting konsepnya ada ya. Jadi kelompok yang sini ada kesulitan. Untuk yang bagian mengumpulkan data nanti dulu ya. Kita nanti diskusikan bersama-sama. Kita dari satu-satu dulu. Sama sekali ya, Kak Cici ya. Dari kelompoknya Mbak Nurul ada kesulitan? Oke, sudah selesai untuk bagian dari merumuskan hipotesisnya, sudah dituliskan semuanya? Sudah. Oke. Selanjutnya kita akan menguji kebenaran dari hipotesis yang sudah kalian tuliskan tadi melalui simulasi dengan PET. Nanti bisa, ini ada barcode-nya yang bisa di-scan, nanti bisa langsung terhubung ke PET yang bagian rangkaian listrik. Nanti bisa dicoba. Di sini ada petunjuknya untuk membuat rangkaian listrik dengan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Bisa nggak ya? Iya. Jangan lupa ditambahkan lampunya. Coba ditarik ya. Ya, jangan lupa di sumber dayanya, jangan lupa dimasukkan dulu sumber dayanya. Ya, terus nanti lampunya jangan lupa juga. Contohnya coba bisa dilihat di buku paketnya ya, rangkaian seri bagaimana, yang paralel bagaimana.
Bisa? Iya. Jangan lupa sumber dayanya ya. Nanti kalau nggak ada sumber dayanya, nggak ada baterainya, nanti nggak bisa nyala itu lampunya. Ayo yang serius ya, jangan bercanda ya. Jangan lupa hasil dari percobaannya dituliskan ya. Untuk mengkonfirmasi hipotesis kalian tadi sesuai nggak sama hasil percobaan yang sudah dilakukan dengan simulasi PET. Sudah selesai ya? Oke, kita lanjut untuk coba tadi dari kelompok sini. Identifikasi masalahnya apa, kemudian hipotesisnya bagaimana, dan juga hasil jawabannya setelah melakukan percobaan. Satu aja ya, nanti tiap kelompok satu-satu ya. Identifikasi masalahnya, mengapa ada lampu yang tetap mati saat lampu yang lain menyala. Hipotesisnya, lampu yang mati mungkin terhubung dalam satu rangkaian seri dengan lampu yang rusak atau putus, sedangkan lampu yang menyala terhubung paralel. Dalam rangkaian seri, jika satu lampu mati, arus terputus ke lampu lainnya, sedangkan dalam paralel, lampu lain tetap menyala. Terus jawaban dari hasil percobaan, saat percobaan di PET, saya menemukan bahwa lampu yang mati saat lainnya menyala yang terjadi karena perbedaan jenis rangkaian. Dalam rangkaian seri, ketika satu lampu dilepas atau dimatikan, maka semua lampu ikut mati karena arus listrik terputus. Sedangkan dalam paralel, lampu lain tetap menyala karena arus punya jalur lain yang tidak terputus. Ya, benar ya jawaban dari kelompoknya Mbak Siwi. Lampu yang tetap mati saat lampu lain menyala itu karena rangkaiannya berbeda. Kalau di rangkaian seri, ketika satu lampu mati, maka lampu lainnya juga akan ikut mati. Namun ketika di rangkaian paralel, ketika lampu yang satu mati, lampu yang lain tetap akan bisa menyala karena ini ya, bisa dilihat di sini. Kalau ini kan yang rangkaian seri ya, rangkaian 2 ini. Ketika arusnya terputus di sini, maka aliran listriknya tidak bisa berjalan ke lampunya sini ya. Itu kan ini kan sumber dayanya dari baterainya kan ada yang positif sama negatif. Nanti kalau arus listriknya tidak bisa lewat sini, misalnya kita putus kabelnya di sini, maka tidak ada arus listrik yang akan sampai ke lampu sehingga lampu tidak bisa menyala. Sedangkan kalau di rangkaian yang paralel di sini, ini ketika misalnya ya kabel yang di sini kita potong atau kita matikan lampu yang di sini, maka lampu yang lain tetap akan menyala karena setiap lampu ini punya jalurnya. Misalnya di lampu yang ini sebelah kiri ini kan jalurnya ini sama ini ya. Terus kalau misalnya ini mati, yang lain tetap bisa menyala karena kabelnya itu berbeda ya. Sederhananya begitu. Kemudian dari kelompoknya Mbak Nurul disebutkan seperti tadi ya, dari pertanyaan saat identifikasi masalah, kemudian hipotesis yang dirumuskan, sama jawaban setelah melakukan percobaan yang berbeda ya dari kelompok yang sebelumnya ya. Untuk identifikasi masalah dari kelompok kami yaitu apakah lampu yang dekat dengan sumber daya yaitu baterai akan memiliki nyala yang paling terang daripada lampu lainnya. Nah, untuk hasil jawaban sementaranya pada hipotesis yaitu lampu yang dekat dengan sumber daya baterai akan memiliki nyala yang paling terang dibandingkan lampu lainnya karena resistensi yang lebih rendah dan arus yang lebih besar mengalir ke lampu tersebut. Dan untuk jawaban identifikasi masalahnya dari hasil percobaan kami menggunakan PET yaitu
kami menemukan bahwa dalam rangkaian seri, lampu yang lebih dekat dengan sumber daya memang cenderung lebih terang dibandingkan lampu yang lebih jauh. Namun dalam rangkaian paralel, semua lampu mendapatkan tegangan yang sama dari sumber sehingga jarak tidak mempengaruhi kecerahan lampu. Semua lampu akan menyala dengan kecerahan yang sama terlepas dari jaraknya dari sumber daya. Iya, betul ya. Dari tadi yang terkait dengan apakah nyala lampu yang dekat dengan sumber daya dengan baterai akan memiliki nyala yang paling terang daripada lampu lainnya. Konsepnya seperti ini ya. Nyala lampu dalam rangkaian seri lebih redup, bisa dilihat di sini ya. Dari rangkaian serinya lebih redup ya daripada yang rangkaian paralel. Ini karena dari rangkaian seri ini hambatannya kan dijumlahkan dalam ini ya, rangkaian satu rangkaian gitu ya. Misalnya ini hambatan yang lampu 1, lampu 2, lampu 3 itu jadi satu hambatan. Kemudian di rangkaian paralel ini hambatannya berbeda karena mereka memiliki jalurnya masing-masing sehingga nyala lampunya lebih terang di yang rangkaian paralel daripada yang rangkaian seri. Oke, lanjut ke kelompok terakhir. Ayo, yang berbeda dengan 2 pertanyaan sebelumnya ya. Jadi identifikasi masalah itu apakah lampu yang dekat dengan sumber daya baterai akan memiliki nyala yang paling terang daripada lampu lainnya. Hipotesisnya, lampu yang dekat dengan sumber daya akan memiliki nyala yang paling terang dibandingkan lampu lainnya karena resistensi yang lebih rendah dan arus yang lebih besar mengalir ke lampu tersebut. Untuk jawabannya, berdasarkan percobaan, saya menemukan bahwa dalam rangkaian seri, lampu yang lebih dekat dengan sumber daya memang cenderung lebih terang dibandingkan lampu yang lebih jauh. Namun dalam rangkaian paralel, semua lampu mendapatkan tegangan yang sama dari sumber sehingga jarak tidak mempengaruhi kecerahan lampu. Semua lampu akan menyala dengan kecerahan yang sama terlepas dari jarak dari sumber daya. Begitu. Oke, gitu ya. Terkait dengan mengapa nyala lampu dari rangkaian seri lebih redup dari rangkaian paralel ya? Ya. Oke, ya betul ya. Jadi dalam paralel semua lampu mendapatkan tegangan penuh dari baterai. Jadi kalau di rangkaian paralel itu tegangannya sama ya semuanya. Kemudian kalau yang di rangkaian seri itu arus yang melewati semua lampu sama besar. Jadi jarak tidak mempengaruhi kecerahannya. Jadi semua lampu akan menyala dengan kecerahan yang sama terlepas dari jaraknya dengan sumber dayanya atau jaraknya dengan baterainya ya. Oke, terakhir sebelum kita mengakhiri kelas, kesimpulan dulu ya. Siapa yang menyimpulkan dari pembelajaran hari ini? Ayah Fatia, silakan. Itu menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu berdasarkan simulasi PET tentang rangkaian listrik seri dan paralel dapat disimpulkan bahwa rangkaian seri jika satu lampunya mati atau dilepas semua lampu ikut mati karena arus terputus. Sebaliknya pada rangkaian paralel lampu lain tetap menyala karena arus memiliki jalur alternatif. Selain itu nyala lampu dalam rangkaian seri lebih redup karena tegangan dibagi, sedangkan dalam paralel setiap lampu menerima tegangan penuh sehingga lebih terang. Kemudian dalam seri lampu terdekat dengan sumber cenderung lebih terang sementara dalam paralel semua lampu menyala merata sehingga jarak tidak mempengaruhi kecerahan lampu. Ya, perlu dikonfirmasi lagi ya. Jadi kesimpulannya pada rangkaian seri semua lampu bergantung pada satu jalur. Jadi pada satu jalur arus ya, sehingga jika satu lampu mati maka semua lampu akan mati karena jalurnya melewati jalur yang sama arus listriknya ya. Sedangkan pada rangkaian paralel ketika satu lampu mati, lampu yang lainnya tetap akan menyala karena setiap lampu itu memiliki jalur yang berbeda-beda. Kemudian lampu pada rangkaian seri menyala lebih redup karena tegangan sumber terbagi, sedangkan lampu rangkaian pada paralel menyala lebih terang karena setiap lampu mendapatkan tegangan penuh dari sumber daya. Baik dalam rangkaian seri maupun rangkaian paralel, jarak lampu dari sumber daya tidak mempengaruhi kecerahan lampu selama hambatan kabel diabaikan. Oke, silakan 2 menit ya untuk mengerjakan ini di lembar LKPD-nya, nggak apa-apa. Diskusikan bersama kelompok sebentar aja.
Oke, sudah selesai ya. Kemudian ini ada tugas untuk dikerjakan di rumah sebagai tugas rumah ya. Dituliskan di buku tugas masing-masing, minggu depan dikumpulkan, kemudian itu akan menjadi nilai individu. Kemudian dari hasil LKPD nanti akan menjadi nilai kelompok ya. Terima kasih atas perhatian anak-anak semuanya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.